Pemirsa, karir ASN bukan hanya terbatas pada jabatan eselon. ASN juga memiliki jalur karir fungsional. ASN juga memiliki jalur karir fungsional yang luas dan beragam. Eselon merupakan tingkatan jabatan struktural, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi. Ingin tahu lebih banyak tentang ini? Saya Muhammad Taufik, inilah Hamparan. Halo analis SDM Aparatur Pamekasan. Dan tentu saja pada program Hamparan kali ini, saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh rekan saya, Ibu Luciana Wulandari, SSTP MM, yang pagi ini sudah segar bugar untuk menyampaikan sesuatu tentang karir ASN bukan hanya kursi eselon. Ya, saatnya sekarang kita lirik jabatan fungsional. Baik Bu Lucy, mungkin Bu Lucy sudah siap ya tentang apa namanya karir eselon atau karir fungsional atau jabatan-jabatan yang lain dalam masalah ini. Iya betul. Seperti apa tuh Bu Lucy? Di sini kan seperti yang sudah tadi Pak Taufik bacakan bahwa untuk hari ini judulnya adalah karir ASN bukan hanya kursi eselon, saatnya lirik jabatan fungsional. Jabatan fungsional, baik. Ini sasarannya lebih ke jabatan pelaksana ya, atau ke jabatan administrator yang memiliki pangkat golongan yang sudah nggak bisa naik pangkat lagi misalkan, tapi mereka masih pengen berkarir seperti itu. Kalau untuk fungsional sendiri, jika dibandingkan dengan struktural, di pelaksana dan fungsional itu jelas berbeda dari segi kelas jabatan maupun tunjangan fungsionalnya. Jadi bisa jadi alternatif untuk jabatan pelaksana untuk pindah ke jabatan fungsional. Di samping mereka harus menunggu giliran untuk dipromosikan ke eselon 4 yang kita tahu sendiri semenjak adanya penyetaraan jabatan itu sekarang sudah semakin sedikit karena sudah disederhanakan oleh pemerintah pusat seperti itu. Nah, untuk kelebihannya sendiri, kalau di jabatan fungsional itu kita bisa naik pangkat lebih cepat dibandingkan jabatan struktural atau jabatan pelaksana. Kalau untuk pelaksana kan kita tahu secara reguler mereka naik pangkatnya 4 tahun sekali. Tapi kalau sudah di fungsional itu bisa 3 tahun naik pangkat. Jadi untuk fungsional kita ada lebih sedikit waktu ya untuk bisa naik lebih cepat. Lebih cepat maksudnya ya. Dan itu tidak sesulit dulu. Kalau dulu kan fungsional itu tidak dilirik karena ASN-nya itu kesulitan untuk mengumpulkan angka kredit. Jadi untuk naik pangkat mereka sampai 6 tahun lah, 7 tahun. Nah, semenjak berlakunya Permenpan 1 tahun 2023, angka kredit itu cukup dikonversikan melalui SKP. Jadi jika ASN-nya bernilai sangat baik, memiliki nilai kinerja yang sangat baik, selama 3 tahun berturut-turut, dia bisa naik pangkat lebih cepat. Seperti itu. Bisa naik. Dan itu tidak berlaku bagi struktural maupun pelaksana. Kelebihannya itu juga. Terus untuk batas usia pensiun. Jadi kalau misalkan Pak Taufik jadi kabid, terus usianya masih 52 tahun. Karena dari segi pendidikan dan pangkatnya sudah mentok, jadi udah nggak bisa lagi naik pangkat kan, begitu. Tapi Pak Taufik itu masih pengen berkarir. Nah itu ada alternatifnya bisa pindah ke jabatan fungsional. Nah, berarti kalau seperti itu Pak Taufik bisa naik jenjang ke jenjang lebih tinggi dan batas usia pensiunnya juga bertambah. Jadi kalau misalkan di administrator
seharusnya Pak Taufik pensiun 58, Mm-mm. itu bisa pensiunnya ke 60 tahun. Dan itu tetap memperhatikan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu ada formasi. Seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi itu untuk di saat kita ingin masuk ke jabatan fungsional, otomatis nanti kita pensiunnya di usia 60 Iya, kalau tahun. ahli media. Ahli media ya. Iya, kalau Hmm, ahli muda itu sama pertama itu sama di 58 tahun. 58. Cuman dari segi tunjangan untuk struktural itu memang masih kalah ke fungsional. Nah, Jadi ini menarik ini. dan kelas jabatannya Nah, juga. ini menarik ini masalah tunjangan. Karena memang yang dicari teman-teman semuanya mungkin yang di jabatan struktural sama Iya, atau pelaksana ya. ya pelaksana itu kan otomatis larinya nanti ke tunjangan Iya, tunjangan dan kelas dan jabatan. kelas Iya, jabatan. apalagi kan ada TPP. Nah, itu dia. Kira-kira peluang untuk berubah dari jabatan fungsional dari jabatan struktural ya ke jabatan fungsional itu apakah mudah prosesnya? Prosesnya ya cuman mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi. Iya. Dan ketika mereka misalkan menjadi fungsional, Mm-mm. misalkan di ahli muda, terus di tengah perjalanan itu dipromosikan untuk menjadi kabit, mereka nggak perlu harus memiliki sertifikat di Klapim. Oh, begitu. Iya. Jadi Jadi tinggal dipromosikan saja asalkan pangkatnya sudah memenuhi. nah, di saat kita ingin mengikuti uji kompetensi, kalau misalkan kita nih ahli muda atau pelaksana Ya. ya mau ke ahli muda ya, dari pelaksana Pelaksana ke ahli pertama. ahli pertama ya, Ya. dari pelaksana ke ahli pertama, kemudian dari ahli pertama ke ahli muda, Ya, dari kalau ahli eh, muda ke kalau kalau ahli muda itu setara dengan pengawas secara eselon 4. eselon 4, kemudian dari setelah ahli Muda ke media. muda ke madya. Nah, jadi teman-teman ini rekan-rekan sekaliannya yang ingin mengikuti atau mau menuju ke jabatan fungsional harus harus mengikuti dulu yang namanya Iya, uji uji kompetensi. kompetensi ya. Nah, persiapan apa saja nih Bu Lucy yang harus dipersiapkan untuk uji kompetensi? Karena rekan-rekan semuanya di teman-teman yang di pelaksana ini semuanya masih kayaknya nih uji kompetensi kita bingung ya, ribet atau kita seperti menghadapi sesuatu hal yang gawat sekali atau Oh, susah sekali itu apa mungkin yang harus iya. dipersiapkan? Enggak, sebenarnya kalau misalkan kita mau ikut uji kom, apalagi jabatannya masih relevan dengan Mm-mm. kinerja dengan tugas fungsinya jabatan pelaksana tersebut, itu tidak sulit karena apa ya, materi yang Ujikan disajikan ya. yang diujikan di uji kompetensi itu tidak jauh dari pekerjaan kita sehari-hari, kayak misalkan di BKP SDM. Untuk BKP SDM kan itu menampung jabatan kayak analis SDM aparatur, terus analis apa Bangkom ya, kalau Nilai nggak salah pengembangan sekarang ada yang aparatur baru ya. ya. Nah, itu nggak jauh-jauh beda Oh gitu jadi. pekerjaannya dari jabatan fungsional juga. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk Anda sekalian yang mungkin ingin mengikuti uji kompetensi, jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu atau was-was, karena memang apa yang diujikan itu adalah seputar pekerjaan kita sehari-hari. Kalau kita Ya, memang benar-benar bekerja, ya otomatis kita akan tahu menjawabnya atau melaksanakannya ya. iya kan di situ juga ada setiap JF itu kan punya permenpan ya. Nah, di Iya, situ udah jelas semua butir-butir kegiatannya, terus apa masing-masing jenjang itu punya tupoksi yang harus dimiliki gitu, maksudnya diketahui seperti itu. Jadi tinggal kita baca-baca aja apa saja yang diperlukan, terus dipelajari, ya sudah bisa langsung uji kompetensi baik. selama itu ada dibuka oleh instansi pembina. Baik, itu ya rekan-rekan semuanya. Selain tadi disampaikan juga untuk jabatan fungsional itu masa pensiunnya bisa sampai umur 60 tahun kalau ahli madya. Kemudian kedua, tunjangan jabatannya itu lebih besar daripada jabatan Ya, struktural. betul. Nah, ini sangat menarik sekali kalau mungkin rekan-rekan semuanya yang ada di pelaksana, yang jabatan pelaksana saat ini untuk berkarir di jabatan fungsional bisa banyak-banyak mencari informasi terlebih dahulu apa-apa Iya. saja yang harus dipersiapkan, kemudian juga kemudian kita akan apa namanya ya bisa jadi kita mempelajari ya tentang butir-butir apa yang di pekerjaan kita sendiri ya, termasuk tupoksinya itu. Iya, jadi seperti pejabat pelaksana yang sekarang itu nggak usah
putus asa, misalkan yang eselon 4-nya udah banyak disetarakan, udah jadi fungsional gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena kan karir ASN sekarang tidak hanya di eselonisasi, tapi sudah pemerintah itu sudah membuka kesempatan luas untuk berkarir di fungsional agar semuanya itu sesuai dengan kompetensi dan lebih profesional. Oke, baik. Terus satu hal lagi, mungkin ini sedikit agak keluar, cuman memang ini banyak jadi pertanyaan rekan-rekan semuanya Iya. dari masalah ketimpangan karir katanya seperti itu ya. Karena memang biasanya di jabatan fungsional itu beban kerja yang diberikan sedikit lebih berat walaupun lebih fokus ya, biasanya seperti itu. Nah, karena mereka menganggap wah kalau di fungsional saya nanti berat ini untuk begini karena menangani satu kantor semuanya seperti itu. Apa benar tanggapan seperti itu, Bu? Oh, enggak juga, Pak Taufik. Sekarang kan sudah ada, semenjak penyetaraan jabatan, pemerintah itu juga mengeluarkan peraturan tentang sistem kerja. Sistem kerja Iya, sistem kerja. Tapi mungkin di Pamekasan kita belum belum melaksanakan ya. melaksanakan. Di sistem kerja itu kita tidak bekerja sendiri, tapi bisa dibentuk tim seperti itu. Oh, begitu. Jadi kayak pejabat fungsional itu bisa jadi koordinator atau ketua tim untuk yang nanti yang akan dilaporkan ke eselon 3 sebagai penilai kinerja tingkat 2. Seperti itu. Nah, itu ya berarti kelebihan-kelebihannya untuk kelas jabatan ya, ada ya untuk fungsional maksud kami ada dari tadi kelas jabatan terus tunjangan jabatan lebih tinggi dibandingkan jabatan pelaksana, kemudian juga dapat naik pangkat bisa jadi lebih cepat ya. Iya bisa, kalau kinerjanya sangat baik selama 3 tahun berturut-turut bisa naik pangkat lebih cepat. Untuk angka kredit tuh gimana Bu Lucy sekarang? Angka kredit kan sekarang tinggal dikonversikan dari kinerja. Nggak perlu lagi buat Enggak perlu nah lagi. itu yang jadi Ya, istilahnya sudah, jadi momok ya sudah seperti itu. sangat dimudahkan oleh pemerintah untuk pejabat fungsional sekarang. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan siapa sih yang mau masuk, maksudnya yang mau jadi pejabat fungsional, mereka karirnya lambat karena terhalang angka kredit. kredit. Nah, Ya. itu Tapi dia. kalau sekarang semenjak ada Permenpan 1 itu, angka kredit sudah cukup dikonversikan dari SKP-nya. Jadi tiap tahun kita punya angka kredit. Dan memang yang namanya jabatan fungsional itu seperti yang sudah tadi disampaikan adalah bergantung pada apa namanya menjadi momok adalah beban kerja yang lebih tinggi katanya seperti itu. Cuman itu tidak selalu ya Bu Lucy ya seperti itu. Nah, yang jelas untuk apa namanya jabatan fungsional itu punya batas usia pensiun itu sampai untuk ahli madya tadi sampai Ya, 60 60 tahun, tahun. kemudian ahli utama 65 tahun. tahun. Cuman kalau ahli utama itu Pak Taufik itu tidak ada di pemerintah kabupaten kota. Oh gitu. Adanya di provinsi. Provinsi. Seperti itu. Karena mungkin beban kerjanya kalau di Pemkab itu masih kurang. Iya. Pekerjaannya itu kurang, makanya adanya hanya di provinsi dan itu paling banyaknya satu jabatan itu ada 2 orang aja formasinya. Kalau ahli utama itu kira-kira setara dengan kedudukannya kalau di jabatan struktural apa itu Bu Lucy? Itu JPT ahli pertama sama ahli madya. Ahli madya ya. Baik. Baik, itulah ya untuk batas usia pensiun ahli madya dan ahli utama yang kebetulan juga kalau ahli utama untuk di daerah itu belum ada. Sementara untuk jenjang karir itu otomatis kalau jabatan fungsional itu lebih jelas sesuai jenjang jabatan selama masih tersedia formasinya ya. Betul. Itulah kelebihannya ya. Nah, tadi kita sudah berbincang tentang kelebihannya atau yang diharapkan pada jabatan fungsional. Kemudian ini ada lagi, tantangannya apa untuk jabatan fungsional ini? Ya, tantangannya itu tadi yang sudah kita bahas, ya harus mengikuti uji kompetensi ketika mau naik jenjang. Oke. Jadi tidak serta-merta misalkan udah pangkat 3B kita punya angka kredit yang cukup, terus kita langsung naik, itu nggak bisa, tapi harus uji kompetensi terlebih dahulu. Uji kompetensi. Mungkin tantangannya itu ya, karena kita harus belajar lagi, buka buku lagi. Supaya lulus. Tapi meskipun nggak lulus, itu bisa nanti ikut uji kompetensi lagi. Remedi ya. Sampai kita lulus. Nah itu nanti uji kompetensi dikerjakan atau dilaksanakan di sini
atau di luar Pamekasan, di luar daerah? Itu tergantung instansi pembinanya ya. Kadang tapi sekarang udah banyak yang berlaku daring sih. Jadi Oh, nggak begitu. perlu, ya jadi nggak perlu ke luar daerah, cukup di depan laptop saja untuk uji kompetensinya dan tinggal tunggu pengumuman. Nah, itulah yang namanya uji kompetensi tidak selalu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi rekan-rekan semuanya yang akan melaksanakan uji kompetensi atau ingin berkarir di jabatan fungsional. Untuk jabatan struktural memang tidak ada uji kompetensi ya. Nggak ada, cuman kalau misalkan struktural kan, kalau kayak pengawas, misalkan mau dipromosi, dia harus ikut di Klatpim Diklat PIM untuk memenuhi syarat. buat proper lagi ya. Iya, tapi kalau misalkan kita di fungsional, mau dipromosi ke struktural, kayak ke administrator, itu nggak perlu di Klatpim lagi. Nggak perlu diklat PIM Iya. lagi. Jadi nggak perlu lagi ikut diklat PIM buat rekan-rekan yang mau naik atau berkarir di jabatan fungsional. Sementara kenaikan pangkat itu pasti jelas menggunakan angka kredit, Kredit. ya angka kredit dan jenjang sesuai formasi yang tersedia tadi seperti apa disampaikan sama Ibu Lucy. Iya. Sementara ini lagi yang lain, tantangannya Pak Taufik. ya, Jadi kalau misalkan si pejabat fungsional ini mau dipindah, misalkan untuk mengisi kekosongan dari OPDA ke OPDB, itu nggak bisa sembarangan. Jadi Oh, harus gitu. harus dengan jabatan yang sama. Dengan jabatan Kalau yang misalkan misalkan Pak Taufik kan analis SDM aparatur ya. Ya. Misalkan mau di pimpinan itu pengen Pak Taufik ini untuk mengisi di bagian organisasi. Sedangkan kita tahu di bagian organisasi itu tidak ada analis SDMA, adanya cuman analis kebijakan. Kebijakan. Nah, itu tidak bisa langsung pindah seperti itu, tapi harus uji kom dulu. Uji kom. Iya. Oh, begitu. Uji kom perpindahan jabatan. Berarti tidak mudah ya untuk berpindah Iya. antara unit. Iya, Nah, betul. antara unit kerja dalam instansi karena harus melalui uji kompetensi karena Iya. jabatan berbeda seperti itu. Yaitu kalau misalkan kita mau pindah keluar, Pindah, ya itu uji kompetensi. uji kompetensi juga ya? Kecuali pindahnya ke struktural. Kalau pindahnya ke struktural nggak perlu uji kom. Nggak perlu ya? Iya, tinggal dilantik aja. Oh, begitu. Nah, itulah ada kekurangan, ada kelebihannya, tapi apapun kekurangannya bisa kita atasi dengan kelebihan yang ada, seperti itu. Kelihatan sulit karena belum terbiasa. Nanti kalau Betul. sudah berjalan, sudah terbiasa, itu enteng nanti. Iya, memang karena kita belum terbiasa, karena kita juga masih asing dengan yang namanya jabatan Iya, fungsional fungsional. seperti ini. Kita terbiasa dengan jabatan struktural yang memang pola kerjanya sedikit berbeda dengan jabatan fungsional seperti itu. Kalau tidak salah untuk jabatan fungsional ini lebih spesifik untuk job desk-nya ya. Iya, betul. Lebih ke pengembangan kompetensinya itu lebih dalam, Iya, lebih fokus, lebih Ya, fokus. Baik rekan-rekan semuanya, saat ini kita sudah membahas habis tentang jabatan fungsional dan jabatan struktural. Otomatis kita juga membutuhkan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Luciana Wulandari, apa itu jabatan fungsional, apa itu jabatan struktural. Bahkan untuk berkarir pada jabatan fungsional itu tidak menakutkan seperti apa yang dianggapkan selama ini. Baik pemirsa, demikian rangkaian acara Hamparan Halo Analis SDM Aparatur Pamekasan. Saya Muhammad Taufik. Saya Luciana Wulandari. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.